rupiah, paling nggak kita sebagai manajer, ya kan, harus juga dong mendapat 100%. Nah, misalnya Sarudin kerja 100 rupiah. Loh, saya sebagai manajernya Sarudin minimal harus juga mendapat 100%. Ya kan gitu. Nah, itulah dia, ada penambahan biaya, baik dia nggak menggunakan alat tambahan atau sudah mendapatkan alat tambahan, tetap ada ongkos biaya lainnya selain honor kerja sebesar 250%. Ada tunjangan, pajak, dan lain-lainnya lah, sehingga berapapun ongkos kerja harus ada dikalikan 250%. Nah, begitu dia. Ya, itulah dia maksud daripada soal ini. Nah, biaya instalasi baru berapa? 100.000 rupiah gitu loh. 100.000 rupiah. Nah, ini sebenarnya dolar ini. Saya curiga ini dolar. Cuman ya udahlah, soalnya rupiah lah ya. Nggak ada namanya alat 100.000 kan. Tapi kalau dolar banyak alat berupa 100.000 dolar. Wih, memang disitulah alat itu. Harga itulah dia kan. Oke. Nah, kita lihatlah jawabannya. Nah, sayangnya jawabannya ini salah. Jawaban yang ada di sini salah semua ini ya. Saya sudah membuat jawabannya yang benar. Inilah dia. Jawabannya yang benar ya. Ini dia, ya kan? Sudah terlihat belum? Belum ya? Oh, ini udah ya. Saya perbesar ya. Ini dia. Ini dia ya. Oke. Udah lihat? Bisa dilihat belum? Lebih besar Sudah, lagi? Pak. Bisa, Pak. Ya, oke, udah bisa ya. Berarti nggak perlu saya zoom lagi lah ya, biar enak ya. Nah, ini dia, biar enak satu layar aja. Nah, lain hal kalau di situ malah nggak bisa. Nah, inilah dia nih. Nih, kalau yang di atas ini adalah yang belum ada alatnya. Nah, ini dia. Yang belum ada nambahin alat. Ini dia nih. Biaya material kan 1,5 juta lagi, ya kan? 1,5, kan kita mau produksi 3 juta nih. Kita mau produksi 3 juta. Setengah jalan sudah selesai gitu loh. Jadi yang PR kita adalah membuat 1,5 juta yang lain. Nah, apa produksi kalau nggak pakai alat baru? Ya, ini dia. 1,5 juta baut dikali 40 rupiah. Alhasil berapa biaya produksinya? 60 juta rupiah. Ini dia. Ya, biaya material yang dibuka adalah 60 juta rupiah. Nah, berapakah untuk tenaga kerja honornya kan? Honornya apa? 1,5 baut dikali 15 rupiah. Nah, ya, inilah dia honornya sebesar 22.500.000 biaya bikin bautnya, honor orangnya. Nah, inilah dia. Nah, inilah dia. Hasilnya adalah, oh sorry, ini ada lagi yang, ini dia, 22 juta ini kan biayanya. Nah, biaya tambahan tenaga kerjanya sebesar tadi ya, 250%. Ini dikalikan 250% atau kali 2,5 aja. Kan itu. Ini dia 22.500.000 dikalikan 250% sama dengan 56.250.000. Nah, total untuk menghasilkan 1,5 juta baut yang baru sebesar 138.750.000 tanpa instalasi alat baru, tanpa instalasi. Artinya udahlah, terusin aja lah, nggak usahlah kita pikirin si sales tadi ya. Ya udah, alhasil berapa yang dikeluarkan? 138.750.000. Nah, datang sales gitu, kita mau beli alatnya. Sales tadi kita dengerin ya kan? Sales tadi kita dengerin. Nah, berapa? Oh, karena dia udah pakai alat baru, jadi bukan lagi 40 rupiah, tapi 34 rupiah. Nah, 1,5 tetap dong, ini kan PR-nya, ini kan tugasnya. 1,5 tetap, ya, cuman kalikan 34 rupiah biaya produksi bikin baut. Nah, jadilah dia totalnya 51 juta rupiah, bikin 1,5 juta baut lagi. Lalu biaya honornya berapa? Inilah dia, tinggal 10 rupiah, 1,5 juta kali 10, 15 juta. Nah, tetap ada
tunjangan, pajak, ya, biaya keuntungan. Nah, inilah dia 250% dikali 15 juta. Alhasil berapa? 37.500.000 biaya tambahan tenaga kerja. Tunggu dulu, sampai di situ belum selesai. Nah, inilah dia alatnya seharga 100.000 rupiah. Nah, alhasil berapa? Cuman 103.600.000. Nah, artinya kita mau pilih yang mana nih? Artinya kita mau pilih yang mana? Kalian mau pilih yang mana? Yang pakai mesin, Pak. Pakai mesin, logikanya ya kan? Nah, logikanya dia harus pakai mesin. Nah, tapi itu kan sekedar pertimbangan. Nah, sekedar pertimbangan. Pada prinsipnya, manajer atau kitalah yang memutuskan. Ada angin surga, bagaimana? Ada nggak ada penawaran, kita gimana, ya kan? Pak, ini lumayan loh, begono gini, enak deh pokoknya. Ya, itu berpulang kepada kita pengambil keputusan. Cuman sales kayak gini kerjaannya. Ini loh Pak, proposal saya. Ini Bapak kerja sekian dapat cuman sekian. Kalau saya menggunakan ini, wah enak deh Pak, Bapak kentungannya sekian. Itu kerjaan sales ya. Kita sebagai manajer memutuskan, menghitung, ya, sehingga solusinya adalah kita memilih alternatif dia dengan memakai mesin yang baru. Nah, ya, begitu. Nah, barang berwujud, barang ini ya, ini. Sorry, ke situ ya, ini terlalu cepat ini. Ini, maka yang dipilih adalah alternatif B ya. Baik, sampai di sini ada ya, inilah dia kita cara-cara kita memilih ya tadi ya. Inilah dia proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang rasional merupakan proses yang kompleks. Nah, ini dia. Proses yang kompleks. Nah, ini ada 8 cara kita mengambil keputusan. Mengenal permasalahan kita, ya. Kita harus mengenal permasalahan. Tapi kalau nggak ada masalah, jangan cari masalah, ya, gitu ya. Nah, kalau nggak ada masalah, ya jangan jadi masalah, ya. Aduh, kata Pak Dohar, kita harus mengenal masalah nih. Ya, aduh, jangan. Kita cari masalah lah, ya, jangan. Aduh, ya. Nah, sama seperti kita nanti di tugas akhir, kalian masih semester 4 memang, tapi nanti kalau tugas akhir yang pertama dicari apa? Ada yang tahu? Semester 8 sih masih jauh, cuman menurut kalian lah, kalau kalian nanti skripsi atau tugas akhir, yang pertama dicari apa? Permasalahan. Penyelesaian masalah, ya. Iya. Masalah, tapi permasalahan itu adalah suatu kasus yang mau kita pecahkan. Tapi kalau cari masalah, kitanya yang berkasus, iya kan, dan lainnya. Oke, jadi kita harus mengenal permasalahan kita. Harus tahu, misalnya masalah tadi pemborosan material misalnya, ya, pemborosan material. Nah, bagaimana caranya? Ya, dibuatlah alat baru atau dibuatlah metode-metode supaya tidak boros lagi. Ya tadi harus ada alat yang baru atau pengawasannya makin ketat ya. Nah, misalnya kok ini makin boros ini. Misalnya bensin ya, kita punya kendaraan ya, kok bensinnya makin boros. Nah, caranya gimana? Ya ganti mesin kek, ya kan? Atau ganti bensinnya kek, ya kan? Nah, itulah kita harus mengenal masalah. Ada masalah, artinya adanya pemborosan. Caranya boros gimana? Ya, ganti mesin, ganti oli, apa segala macam ya. Lalu yang kedua, definisikan tujuan ya. Ini dia, kumpulkan data yang relevan. Kita kalau udah masalah kan data-data itu harus ada komplit. Nah, kemarin berapa rupiah, sekarang berapa rupiah kan gitu kan? Nah, itu harus ada data yang ini.
kembali lagi rupiah dan dolar itu harus bermain. Gitu. Data-datanya harus jelas ya. Identifikasi alternatif. Nah ini dia yang memungkinkan. Maksudnya cari solusi yang tepat. Nah, ya itulah maksudnya identifikasi alternatif yang memungkinkan. Alternatif yang memungkinkan artinya kita akan pakai itu alternatif, itu namanya visible. Ya. Kita punya masalah nih, misalnya pemborosan bahan bakar kayak tadi ya, misalnya. Alternatif yang mungkin atau visible apa? Ya, yang mungkin kita pergunakan alternatif itu itulah namanya visible. Yang mungkin, ya nggak mungkin apa? Misalnya ya berdoa aja ya, bisa sih ya. Permasalahan itu kan kalau kita berdoa selesai, tapi visible enggak gitu loh. Bukannya saya merendahkan doa ya, tapi yang realistis gitu loh. Yang realistis, yang visible. Nah itu dia. Ya, carilah alternatif atau solusi-solusi yang akan kita pakai. Tapi jangan cuma 1, 2, 3, itu namanya alternatif. Ya, alternatif itu adalah pilihan, ya, alternatif, pilihan-pilihan yang bisa kita nanti pilih. Seleksi kriteria ini dia. Setelah dapat pilihan alternatif, maka kita seleksi dong. Nggak mungkin kita ambilin semua. Ini Pak bagus, ini Pak bagus. Iya, semuanya bagus. Ini Pak bagus banget deh. Cuan deh Bapak kalau pakai ini. Iya. Cuman kan harus ada seleksinya supaya dapat 1 aja. Itulah namanya ambil keputusan. Kan kalau kita semuanya yang mau kita ambil nggak cukup uang kita ya, dan kita mungkin nggak berjalan, kaki kita banyak jadinya ya. Enaknya kan kaki cuman 2 ya untuk berjalan ya kan. Tapi ini kakinya banyak, pusing kita berjalan ya kan. Nah itulah jadi harus diseleksi pada akhirnya yang paling murah gitu loh. Ya, modelkan hubungan antara kriteria data. Nah, ini dia. Pokoknya dari nomor 3 sampai nomor 7 inilah tahap-tahap kita yang bergejolak. Mana nih mana? Nah, kayak gitu-gitulah dia. Ya, prediksi hasil. Pokoknya ini apa namanya bahasa ini lagi galau-galaunya ini. Prediksi hasil ya pokoknya kan ya seputar itu aja nih. Mana nih gitu itu aja. Pokoknya kita berkata dalam hati mana nih yang enak nih para. Nah, cara efektifnya adalah berhitung seperti tadi. Berhitung. Segala sesuatunya yang dikonversikan ke rupiah ataupun dolar, itulah jalan yang terbaiknya. Karena kita mindsetnya adalah mencari keuntungan. Nah, itu dia. Iya kan? Nah, kita mau milih ini, alternatif ini. Kenapa? Harus ada hitungannya. Bukan main hati. Bukan main perasaan. Iya kan? Aduh. Ya, baper ya Pak. Jangan, iya kan? Kita sebagai orang teknik, nanti kita akan menjadi manajer, kita di A4. Ini orang-orang calon-calon manajer semua ini yang dari MRKG ini. Ya. Ini salah satu kerjaan manajer adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Tapi keputusannya gimana? Dihitung. Itu dia. Harus ada hitungannya. Harus ada hitungannya. Bukan baper ya kan, perasaan ya kan, salah. Kenapa pakai alat ini? Habis salesnya cantik sih, iya jangan. Habis salesnya ganteng, iya. Oh itu keluarga saya salesnya, jangan. Pada akhirnya nanti makin boros, ya kan, makin rugi. Ya itulah dia. Caranya adalah menghitung seperti yang kita ini dia, seperti kita sudah selesai itu. Inilah dia, ya. Nah, harus dihitung dong. Masa sih nggak ini ya? Itu kurang lebih seperti itulah dia perkuliahan hari ini. Bagaimana kita mengimplementasikan suatu keputusan berdasarkan hasil
perhitungan. Simpel ya, korek ya. Itu aja korek. Nggak perlu pusing-pusing kan. Hitung aja. Mana yang menguntungkan, itu kita ambil. Ya kan? Sama seperti kalian di dunia kampus ya. Saya lagi ini COVID ya. Lagi COVID. Jadi kita nggak bisa melakukan pilihan. Yang pilihannya cuma melalui online kan gitu. Jadi kalau kalian secara normal sudah kuliah, pilihannya naik angkot, iya kan, beli sepeda motor atau indekos kan gitu. Tinggal sama orang tua, ya naik angkot atau beli sepeda motor atau beli mobil, ya kan, bagi yang punya duitnya, atau indekos. Kalau indekos mana yang dipilih? Yang dekat tapi agak mahal, atau yang agak jauhan, murah dikit tapi pakai AC, ya kan gitu. Nah, jauh tapi pakai AC lebih nyaman, ya. Nanti pulang dari kampus, ya kan, kepanasan habis praktek misalnya kan, atau ukur tanah, lab ukur tanah, ya kan, kepanasan kan, keringetan sampai nguncur, ya kan. Nah, sampai di rumah udah kebayang di rumah, hidupin AC, enak, ya kan. Nah, dipilih juga mana yang lebih nyaman, ya kan. Tapi berpulang kepada uang ya, berpulang kepada uang. Misalnya kecapean kita tuh berapa harganya harus ada loh hitungannya. Misalnya gara-gara capek kita minum teh manis dingin, iya kan? Nah, terus kalau kita di AC berapa listriknya, ya gitu ya. Kalau kita tanpa AC, iya kita kegerahan, iya kan? Bercucuran, biaya kecucuran air keringat kita berapa? Iya kan? Kita minum teh manis dingin berapa? Iya kan? Pakaian kita keringetan, nyucinya jadi berapa? Ya kan gitu. Sampai si detail itulah ya. Terkesan pelit sih ya. Iya, korek ini melatih kita supaya menjadi orang pelit, ya kan? Tapi ilmunya ada gitu. Ilmunya ada ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Simpel-simpel aja saya kalau kuliah kan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman, Pak. Oke ya. Baik, kalau begitu ketua kelas memberikan nama-nama teman kita yang tidak hadir aja. Jangan yang hadir ditampilkan ya, ribet nanti ya, memori saya bisa penuh ya. Baik, ketua kelas, setelah ini berakhir ya, lalu di WA ditampilkan teman-teman kita yang tidak hadir saja. Oke, ya. Nah, tapi itu kepercayaan saya aja gitu ya. Maksudnya apa? Udah bikin aja semuanya hadir, ya udah saya percaya aja gitu loh. Hadir semua ya? emang, Pak? Iya ya, nggak apa-apa. Ini istilahnya kepercayaan. Karena saya pun nggak mungkin menelisik satu-satu. Waduh, bukan. Udah deh, kepercayaan aja ya kan, gitu kan. Lebih enak kan kita sering percaya. Nah ya, bagi teman-teman yang nggak hadir ya ditampilkanlah tidak hadir. Ya kita fair-fair aja. Tapi kalaupun itu pun kalian tutup buka, saya mau gimana lagi?